Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bliana Utami Prasetyo. Di sini saya akan memberikan tutorial part 2 tentang gelombang airi. Maaf, eh sebelumnya saya PJ-nya Kak Bona. Terus di sini, kalau misalkan nanti ada suara-suara itu aku bikin video sama temennya. Oke, mungkin bisa lanjut aja. Kita masuk ke Excel yang kemarin kita udah olah datanya tuh dari teori gelombang airi itu yang eh, mode part satu modul satu part satu. Nah, kita pergi aja ke sheet yang baru. Ini di sheet lintasan partikel. Sebenarnya aku udah ngerjain kemarin waktu praktikum. Jadi di sini kita di data utama ini kita tinggal ngekonekin aja dari data-data yang udah kita dapetin sebelumnya di teori AIRI, di sheet teori AIRI. Terus habis itu kita ngisi L data satu, L data satu. Terus habis itu kita isi di per L-nya, H per H0. Nah, kebetulan aku belum ngisi H per H0-nya di sini. Ini aku konekin aja sama dengan ya, terus ini udah aku isi. Terus habis itu dilakuin hal yang sama pada data satu, data 2 dan juga data 3. Nanti bakal ketemu kayak gini. Terus di samping ini juga ada tabel kayak gini. Ini satu, nanti kita konekin aja dari data yang udah kita dapetin sebelumnya. Terus ini ada H2, data 3, L1, L2, L3. Terus ada K1, K2, K3. Ini dikonekin aja dari data-data sebelumnya. Terus habis itu kalau misalkan udah kita lanjut ke sheet selanjutnya. Sheet selanjutnya itu di halaman 7. Nah, buat di sheet selanjutnya ini ada lintasan partikel data L1. Nah, ini untuk Z sama dengan nolnya itu kita ngisi aja X-nya sama dengan 0. Terus kita drag aja ke bawah. Terus Z-nya juga sama dengan 0. Kita masukin rumus ini dan kita drag aja ke bawah. Selanjutnya buat T itu kita masukin rumus A5 per 60 dikali dengan AC9 lalu didolarkan biar nggak berubah ya nilainya. Terus udah kalau misalkan udah kita drag aja ke bawah kayak gini hasilnya. Terus lanjut di epsilon nanti di yang pertama itu kita nolin. Terus baru kita isi rumus itu di eh, baris yang kedua. Di baris yang kedua ini ada rumusnya min 9 AC5 per 2 dikali cos H AC7 dikali AC10 ditambah C6 dibagi sin H AC7 dikali AC10 dikali sin radian dikali eh, A D7 dikali B6 dikurangi A D11 dikali D6. Ini kalau misalkan udah kita langsung enter terus drag aja ke bawah dan dapatkan hasilnya kayak gini. Nah, lanjut ini buat X-nya sama dengan 0 juga dan ini Z-nya kita ganti sama 0,2 karena diketahui 0,2 ya. Nanti buat kedalaman-kedalaman selanjutnya juga sama, tinggal diganti aja di depannya. Terus habis itu udah kalau misalkan udah kita drag aja ke bawah. Terus buat ini kita masukkan rumus H5 per 60 dikali S dikali AC9. Terus kita dolarkan biar nggak berubah. Terus nanti kalau misalkan udah kita drag aja ke bawah. Nah, buat epsilonnya juga sama. Di sini kita nolin. Kita baru masukkan rumus di baris yang kedua. Terus habis itu di sini kita masukin rumus
AC 5/2 dikali sin H, AC 7 dikali AC 10 ditambah J5 dibagi sin H, AC 7 dikali AC 10 jangan lupa didolarin terus dikali cos radian AD 7 dikali I5 min AD 11 dikali K5. Terus nanti kalau misalnya udah kita enter aja dan didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kita lakuin hal yang sama kayak buat Z sama dengan 0,4 sama Z sama dengan 0,6. Maaf ada gangguan. Terus habis itu, wait. Nah, terus selanjutnya buat yang P sama dengan terus yang P. Yang T, T apa Z? Kalau T beda, Z biasanya. Udah sampai sing Z sama dengan 0,4 nggak ya? Nah, T sama dengan 0,4. Um, dikali AC 9-nya tetap kan? AC 9-nya tetap. Oke. Oke, ini tetap sama dengan ini. Salah, salah. Oke, oke, oke. Ya kan? Sama dengan turun buka 67 dibagi 60 cukup kan dikali hmm. Dan habis itu kita drag aja ke bawah. Ini buat epsilonnya kita kasih 0. Terus habis itu rumusnya kita masukin rumus ini.
sama dengan eh, hmm, tujuh dikali ke 10 dua ditambah C6. Terus terus habis itu terus dikurangi untuk untuk kuartal ini dikali habis itu dikali dari 10 dikali kurang tiga kali dikali radian ini tujuh dikali D6 dikali terus habis itu kali dikurangi D11 dikali ya, terus habis itu sama dengan di drag aja. Nah, mulai ininya hmm, hmm,
ini 60, terus habis itu B 67 kali D center. Ya, terus ya buat nilai Z, ini udah. Terus habis itu kita masuk ke Z sama dengan 0,6. Di sini nilai Z-nya kita masukin rumus yang sama, cuma di bagian depannya kita ganti jadi 0,6 gitu. Nah, di depannya sih kita ganti 0, terus kita enter aja. Nah, kalau misalkan udah kita drag ke bawah, terus buat T-nya juga sama. Di T-nya kita ganti aja H 6 7 aja sendiri. Kita mandi kan kita enter. Nah, kalau misalkan udah kita gerak aja ke bawah. Jadi kalau misalkan udah lanjut kita ke epsilon. Epsilon di sini kita kasih 0. Terus di keduanya ini kita ganti rumusnya aja. Nah, buat ininya kita ganti, kita sesuaiin aja. Jadi G68 terus I68 terus K68 terus kita enter aja. Nah, kalau misalkan udah kita cek aja ke bawah. Habis itu nilai ini sama kayak yang tadi. Kita copy aja rumus yang di atasnya. Kalau misalkan udah kita copy Y berarti 67, terus kita ganti ini jadi 67, hanya juga jadi 67, terus kita putar. Kalau misalkan udah kita tekan ke bawah. Oke. Nah, ini buat yang D-nya sama dengan eh, ini juga udah ada kerjain kayak gini. Terus habis itu buat yang Y yang sama dengan Z yang sama dengan di kedalaman satu ini juga udah aku kerjain. Terus habis itu kita lanjut bikin grafiknya, bikin grafik per tabel ini. Untuk bikin grafik kita kalian di sini
kita insert, terus habis itu ke scatter with line. Nah, kalau misalkan udah, kalau misalkan udah scatter with line, kita ganti buat data, terus kita add buat seriesnya Z sama dengan ini. Terus buat X values-nya kita ganti epsilon terus ke bawah. Habis itu di Y values-nya kita ganti ke Ctrl C ke bawah. Terus habis itu klik oke oke. Nah, ini buat Z sama dengan 0. Terus di sini kita tampilkan aja legendnya kita taruh di samping hmm, di bawah aja ya. Kita taruh di bottom. Terus buat cat title-nya aku mau ganti ke grafik lintasan partikel. Grafik lintasan partikel Z sama dengan 0. Nah, underscore name underscore close. Kita bisa gedein aja. Nah, kalau misalnya udah kita bikin juga grafik buat Z sama dengan 0,2, Z sama dengan 0,4, sampai Z sama dengan 1. Terus lanjut aja. Habis itu kita split data. Nah, ini kita add aja Z sama dengan 0,2. Terus X values-nya kita ganti sama ini. Terus buat Y values-nya kita ganti ke ini. Udah, kita klik OK. Oke. Ini buat oh, bisa kita copy aja. Dan jangan lupa munculin legendnya di bottom. Nah, terus habis itu dan terus lanjut buat lanjut sama select data terus add X sama dengan 0,4 buat seriesnya epsilon. Langsung ke bawah terus habis itu buat ini
Oke. Wow. Nah, ini buat ini maaf ya. Ini kita munculin legendnya di bottom. Nah, buat namanya kita ganti aja. Namanya. Aduh, baik. Namanya kita samain. Buat namanya kita ganti. Buat chat 0, terus habis itu lanjut lagi. Sama dengan mau harapan 0,8 apa 0,6 deh. 6 dokter experience sama buat user experience sama app ini buat legend, terus habis itu legendnya kita taruh, kita ganti 0,6, terus habis itu lanjut ke grafik selanjutnya. Kita ke pakai, oke. Nah, bakal muncul ini lagi. Oke. Di sini ada bottom, platform kita. Wow. Yang satu. Oh, yang satu kan sebenarnya. Mm-mm. Terus habis itu buat lagi, buat yang maaf gak benar, buat yang ini. Nah, ya, nggak murni yang di ini. Ya, mana buat grafiknya. Nah, itu bukan yang gabungan dong. Bukan bukan buat yang gabungan. Kalau gabungan pakai tabel bantuan ya sih? Oh, bukan. Ah, belum membuat tabel bantuan. Anjay, bikin grafik tabel 5. Nggak tahu. Oke, guys, kayaknya aku salah. Oke, Kak.
Aku agak ngantuk. Jadi aku bikin tabel bantuan dulu bagi grafik. Iya deh, kayaknya dah. Iya ya. Duh. Hmm. Nah, itu aku nggak tahu. Itu pakai tabel bantuan ya. Kak, aku udah bikin. Ya, ternyata aku lupa. Kalau misalnya pakai tabel bantuan. Hmm. Iya. My my activities. Tetap tenang, sabar, kuasai. Gimana gitu? Cak, rumusnya tadi apa? Yang ini. Ini cuma dikurangi. Nah, kita masukin aja. Kita bikin grafik dulu, grafik satuannya. Sama data sama dengan dan bulannya kenapa nol? Hmm. Hmm. Ya, buat tabel bantuannya. Tabel bantuan apa, Cak? Oh ini. M5 kurangi. Oke. Oke, kurangin dua. Terus kita enter.
Terus habis itu kita gerak. Terus habis itu di sini sama dengan mana ya 0,40 ini. Terus kita sama dengan ini kita kurangi 4 terus kita add. Terus habis itu kita eh, itu drag aja terus habis itu lanjut lagi. Aduh, HP-nya oi. Habis itu ini terus kita kurangi 6 terus kita enter. Terus habis itu di drag. Terus habis itu ini sama dengan lagi. Kita pergi ke 0,8. Wih, mana 0,8 itu? Nih. Terus habis itu 0,8 kita kurangi 8 terus kita enter. Terus habis itu kita drag. Terus habis itu di sini di D itu sama dengan 0. Masukku 0 ya. 0 terus dikurangi 1. Ya, ntar minus kan. Itu udah tuh drag. Terus kita bakal bikin grafik gabungan menggunakan tabel bantuan. Nah, air mataku pun tidak menetes. Terus habis itu, maaf ya kamu banyak dramanya. Terus habis itu kita insert scatter with smooth line. Apa ya? Ya Allah, memang banyak dramanya ya teman-temanku, sobat-sobat ambiar. Kok pakai ambiar sih? Habis itu, please. Cak, berarti yang nol nggak dimasukin ya? Loh, ke yang gabungan nih? Nggak ada kan 0,2. Oh iya. Ah, ya, kan 0,2. Jadi nggak begitu. Ini di Excel list-nya kita namain yang ini ya. Nah, terus habis itu kita bakal bikin grafik gabungan ya. Tadi aku udah bikin terus itu di sini kita ke pada experience-nya sama kayak tadi. Kita coba-coba dulu ya guys. Karena aku juga lupa stepnya gimana. Sorry banget. Oh iya, kalau dinamika ada ini ya. Iya. Mhm. Kita add lagi. Terus ini terus buat JFM-nya kita pakai tabel bantuan yang udah kita buat tadi. Ini ya, udah. Terus kita klik oke.
Habis itu set. Di sini exfoliation sama kita pakai Epsilon yang dari tabel sebelumnya. Terus buat YFLS-nya kita pakai tabel bantuan. Nah, tabel bantuannya yang ini tadi. Terus kontrol. Terus habis itu udah kita klik OK. Terus habis itu add lagi Z sama 0,6. Aku tak namain Z sama dengan vitamin gabungan kan? Z sama dengan 0, Z sama dengan 0,2, Z sama dengan. Nah, terus buat Xperius-nya, ini tadi berapa ya? 0,6. Pak, maaf. Ini ya. Terus udah. Terus habis itu, di sini kita pakai tabel bantuan lagi. Yang 0,6. Terus udah. Jadi kita klik OK. Terus kita tambahin lagi yang Z sama dengan 0,8. Terus di exfoliate-nya kita tambahin epsilon lagi. Terus habis itu buat X-nya epsilon terus Y-nya pakai tabel bantuan aja sih. Nah, nah kan yang itu tadi dapatnya dari jumlahnya epsilon tadi kan? Yang kayak angka 3 kembali. Enggak, Cak, yang ya, iya ini buat buat ini ya. Iya, iya nggak sih? Cek dulu. Cek, cek. Nah, mana ya tadi? Kita sampai mana? Wah, anjir. Kita ngulang. Kita ngulang, guys. Maaf ya, Kak. Kita ngulang buat tapi gimana, Bang? Astagfirullahaladzim. Nah, ini grafik sama dengan kita pakai satu ini. Sudah. Oke. Lagi. Tujuan epsilonnya pakai apa? Jadi ya, perjalanan masih panjang. Habis itu saya sama dengan 0,6. Itu aku belum mandi. Jadi gerah banget, agak emosi. Too much information. That is important. Ini. Oh iya, sorry Kak, aku habis kelasnya Miss Fanny, jadi aku agak Inggris sedikit.
Terus habis itu silau. No, no, namanya kita kontrolsi, maaf ya. Terus itu. Terus sama dia 0,8. Terus eh, grafik lintasan partikel, gabungan lintasan partikel nggak sih? Mana bingung nggak bisa dipencet. Gaungan anjing. Astagfirullahaladzim. Gak boleh bicara kasar, no no. Iya. Hmm. Nggak usah, tetaplah. Kak, help me. I'm down. Server down. Jadi aku ih pengen molen. Nah, kita oke aja. Badal lah mana? Wan. Ditambahin legend nggak, Cak? Cak, title-nya apa tadi? Ah, discount ini. Udah, kita call deh. Nah, nih. Nah, udah. Kalau L sama LG70 tuh perairan apa? Hah? Emang ada LG70? Oh, wow, banyak ya. Lintasan partikel L. Aduh, Kak, ini laptopku aja sampai ngembang, Kak. Heeh. Nih, buat grafik lintasan tujuhnya udah D sama dan oh, oke Kak Bona. Karena eh, ini ini abis ini aku lanjutin buat yang LD sama Nerga 5 sama LD sama dengan 70-nya. Terus buat grafik gabungan dari ketiga itu. Terus mungkin kita next dulu ke yang part 2 tentang orbital partikel. Kita buka dulu. Nah,
kan aku kebagian Y sama dengan min 28. Ini aku masukin aja Y sama dengan min 28. Terus yang ini itu eh, kita masukin rumus plus sama dengan 1,56 dikali B2 kuadrat. Terus D per L0-nya kita masukin rumus B3. B3 itu D terus dibagi dengan E2. E2 itu dari L0-nya tadi. Terus itu D per L. D per L itu kita apa konekin aja sama hasil interpolasi yang udah kita lakuin tadi. Terus habis itu L-nya, L-nya itu berarti B3, B3 sama dengan 32, terus E4. E4-nya sama dengan L-nya tadi. Wait, salah. E4-nya sama dengan D per L-nya tadi. Terus habis itu untuk menentukan kecepatan partikel pada posisi X dan T, itu kita nyari cos H dulu. Cos H di mana nilai K, D ditambah Y. Rumusnya apa sih? Sama dengan 2 dikali B9. B9 itu ada pi. Terus dikali B3. B3 itu ada D. Terus ditambah B6. B6 itu ada Y. Y pembagian kita tadi. Terus habis itu eh, dibagi dengan E5. E5 yaitu L. Kan kita dapetin dari interpolasi. Maksudnya? Iya. Terus habis itu eh, Kos hanya udah dapet. Setelah itu kita ke sin H. Ke sin H itu rumusnya 2 dikali B9 pi dikali B3 D di per L5. L5-nya L. Setelah itu kita masuk ke kos. Kos itu rumusnya digris kurung buka 2 kali dikali 2 kali B9 ada pi dibagi L kurung tutup 2 kali dikurangi kurung buka 2 kali pi dikali B7T dibagi dengan T. Terus kita kurung satu. Nah, kebetulan ini kemarin aku udah ngerjain. Terus buat ini cos H2 pi ada ini kita konekin aja ke E sama dengan 8. E 8 itu. Terus habis itu eh, buat nilai interpolasinya kita nyari kita iya kita nyari kita di buku teksan ya kita nyari interpolasinya dulu di 2 PB terus di situ udah tuh kita cari di mana yang nol nol di antara ini koma di titik batas bawahnya 0,319 itu berapa terus titik batas atasnya 0,3319 itu di berapa. Nah, ini aku temuin. Terus cos H2 PB-nya ini ntar kita masukin ke yang tabel kecepatan partikel produksi X dan T. Nah, terus kalau misalkan udah, kita interpolasi juga sin H-nya. Nah, didapatkan kan titik tengahnya tadi 2,655. Jadi kita cari titik bawah, titik batas bawahnya yaitu 2,6526 terus titik batasnya 2,6586. Terus habis itu eh, kita cari eh, di sebelah samping sininya di buku teka itu sin H 2 pi D per L itu titik atasnya berapa, titik bawahnya berapa dan nanti ketemu sin H per L. Begitu juga dengan kecepatan pada posisi X dan T. Kecepatan partikel pada posisi X dan T, V-nya itu kita masukkan, kita ngerjain dulu sin 1. Sin 1 itu B9 pi tadi dikali B4 H dibagi B2 T dikali F12. F12 itu ada cos 2 pi D per L
per sin 2 pi d per L dikali cos radian F11. Sebentar ketemu ini. Lanjut. Kalau misalkan udah ketemu semua, kita lakuin interpolasi lagi. Gue dapetin sin 1 2 pi d per L sama sin 2 2 pi d per L. Ini nanti kita dapetin hasil ini. Terus kita nyari V-nya. Kita nyari V itu ada rumus ini. Sama dengan B9 dikali B4 per B2 dikali K12 per K13 dikali sin radian K11. K11 tadi ya. Ini. Terus di situ. Nah, terus buat kecepatan partikel arah horizontal. Ini kecepatan partikel arah horizontal kita konekin aja sama yang eh, tabel sebelumnya tadi buat cos K D plus Y sin KX sigma T terus sama sin HKD. Nah, terus buat 2 pi kuadrat H per T kuadrat itu kita masukin rumus 2 dikali pi kuadrat dikali eh, B4. B4-nya tadi H terus di per B2 kuadrat. Terus kalau misalkan udah kita dapetin hasil ini. Nah, kita masukin buat rumus AX. Rumus AX itu ada P12. Nah, ini ada P12 dikali dengan P9 terus dibagi P11 dikali sin radian P11. Terus kalau misalkan udah kita nyari lagi percepatan partikel arah vertikal. Nah, sama kayak yang sebelumnya tadi kita tinggal konek-konekin aja. Terus itu buat AY-nya kita cari dengan rumus min U12 dikali U9 dibagi U11 dikali cos radian U10. Itu buat orbital partikel. Kemudian kita lanjut ke yang nol. Pada nol. Nah, terus buat yang nol aja. Ke tabel yang sebelumnya. Seperti itu. Telepon kemarin dulu. Hmm. Salah.
Hmm. Hah? Yang di dua ini apa yang dua ini satu belum satu lagi. Ya, aku dulu juga kan ya semuanya ini ini ya Allah kombucha kombucha kombucha. Kak, aku udah mau selesai tapi aku belum masuk tapi aku mau konek-konek ini. Tuhan, minum dulu ya kan. Kalau di kopi aja boleh gak sih? Iya, iya, 18. Oh, ini dulu. Terus buat yang 45 tuh diganti apa gitu? Nah, buat yang 45 diganti apa? Terusnya sama kan?
kan yang kalau buat nol kan cuma di itu dikonekin. Jadinya sin 45 gitu. Ini terus kita sama kayak tadi ya, connect-connectin yang nggak connect nih. Hmm, sebenarnya aku salah. Ini kak, aku salah. Aduh, mama, ini aku salah. Aduh, kak, bentar kak. Aku harusnya ah, yang di nol tadi nggak aku konekin langsung. Ini harusnya diganti dulu sih. Jadi nol kan. Ini juga diganti. Ada yang belum kamu masukin lagi. Kayak, tuh, itu gara-gara kopinya sih. Kopi mau ngomong apa lagi?
Oke, kita coba masukin di tabel ya, guys ya. Y, aduh, zoom Y sama dengan -28 ini aku. Terus yang di nol itu udah dikonvertir sama dengan ini. Value, Cak, sama. Y, Y. Kenapa ya? Nanti coba kita cari solusinya kenapa value. Karena ini aku tuh bisa coba konekin ke masih value. Terus kita, kalau misalkan udah bikin tabel, kita bakal bikin grafik gabungan. Sekian video dari aku. Mungkin akan lanjut part 2 ya, Kak. Maaf, Kak. Terima kasih.